for thou art with me. Your words mean nothing to them, priest. I will fear through the valley of the shadow of death. Yea, though I walk. Hai, selamat datang kembali. Bagaimana kabar tetangga kalian? Apakah masih suka penasaran dengan kehidupan kalian? Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang rilis pada tahun 2011. Dan ini dia, Pendeta. Diceritakan sejak dahulu kala, di mana ada bangsa manusia pasti akan selalu ada bangsa vampir, di mana fakta tersebut bangsa vampir selalu memburu manusia. Meskipun bangsa vampir lebih cepat dan kuat, namun para manusia memiliki sinar matahari yang menjadi kelemahan bangsa vampir. Namun seiring waktu berjalan, para manusia mulai menggunakan berbagai macam teknologi modern untuk menghancurkan para vampir. Dengan di bawah kepemimpinan gereja, manusia membangun kota yang dikelilingi oleh tembok-tembok yang tinggi. Kemudian para petinggi gereja pun membentuk pasukan khusus yang dilatih untuk melawan vampir-vampir tersebut. Dan pasukan itu disebut dengan priest. Feels like... I don't know. Tepatnya di luar kota yang jauh dari keramaian, terlihat sepasang suami istri yang berusaha bertahan hidup di atas tanah yang sudah tidak layak untuk ditinggali. Meskipun mereka sudah berusaha keras untuk membuka sebuah ladang di sana, namun tetap tidak membuahkan hasil. Kemudian saat malam datang, mereka yang hendak makan dan dipimpin berdoa oleh anak mereka yang bernama Lucy. Lalu tiba-tiba tanah bergetar dan terkejut saat melihat keluar jendela. Lantas ia pun meminta kepada Lucy untuk segera bersembunyi. Owen? Get down below! Hurry, child! Berpindah ke sebuah kota besar, di mana kota itu berada di bawah kendali gereja. Dan di kota ini setiap orang yang melawan perintah gereja berarti mereka telah melawan Tuhan dan akan mendapat hukuman. Kemudian seorang pria dengan tanda salib di bagian keningnya, ia masuk ke dalam salah satu ruangan pengakuan dosa. Kita sebut saja dia Ipan, dan ternyata ia adalah salah satu mantan anggota pasukan priest. Please speak at the time confession sequence. Di saat Ipan kembali ke rumahnya, ia ditemui oleh seorang pria yang bernama Eric. Eric mengaku bahwa ia adalah seorang sheriff di kota kecil di luar wilayah Cathedral City. Eric memberitahu bahwa Lucy saudaranya telah diculik oleh kawanan vampir. Lalu Eric pun mengajak Ipan untuk ikut dengannya mencari Lucy yang telah diculik. Karena Eric tahu bahwa Ipan adalah mantan anggota pasukan priest. Namun mendengar hal itu, Ipan hanya diam dan tidak mengatakan sepatah kata apapun. Figure I could use someone like you by my side. Just thought I should let you know in case you wanted to come along. I'm gonna get her back. I'm going after her. Said you were a hero during the war. Lucy talked about you. Setelah itu, Ipan segera pergi untuk menghadap para petinggi gereja. Ipan menceritakan kejadian yang menimpa adiknya itu. Dan ia meminta izin untuk pergi keluar kota untuk menyelidiki tentang serangan vampir tersebut. Namun sayang, salah seorang petinggi yang tidak menyetujui hal itu meragukan akan kebenaran berita yang dibawa oleh Ipan. Mereka menyangkal bahwa sudah tidak ada lagi vampir yang berkeliaran. Ipan pun hanya bisa memohon agar para petinggi gereja dapat mengizinkan permintaannya tersebut. Dan para petinggi pun menganggap
bahwa jika Ipan tetap akan pergi, itu artinya Ipan telah melawan perintah gereja, dan melawan perintah gereja berarti sama dengan melawan Tuhan. I am begging you. This was a vampire attack. I come before you because I need my authority. Di tempat lain terlihat Lucy yang ketakutan dan tengah dikurung oleh pasukan vampir. He'll come after you. Really? Please, let me go. Kembali kepada Ipan yang bersama salah satu petinggi gereja. Ipan meminta saran kepada beliau, namun ia hanya meminta kepada Ipan untuk tetap mematuhi perintah gereja. Namun hati Ipan berkata, jikalau ia harus pergi untuk mencari Lucy, dan tiba-tiba pasukan gereja datang ke tempat itu dan memaksa Ipan untuk tidak melawan perintah gereja. Namun keputusan Ipan sudah bulat untuk tetap pergi demi menyelamatkan adik dan keponakannya tersebut. And I go against God. Dear Father, with the help of your grace, for my intention to offend you of sin. Setelah tiba di tempat tujuan, Ipan segera memeriksa puing-puing yang ada di sana. Kemudian datanglah Eric dan mengajak Ipan ke rumah sakit untuk menemui adiknya yang sekarat. Shannon figured you'd come back after the war was over. You find Lucy. And you promised me something, brother. You bring her home safe. Berpindah kepada para petinggi gereja yang memerintahkan beberapa priest untuk menangkap dan membawa Ipan kembali. Karena menurutnya Ipan telah melanggar sumpah dan melawan perintah gereja. You have been called to serve once more. Bring him back to me. You will find him. Singkat cerita, Ipan dan Eric kemudian pergi untuk mencari petunjuk. Di sana Ipan menemukan jejak kaki yang aneh dan kemungkinan itu bukanlah jejak kaki vampir seperti pada umumnya. Lalu mereka berdua pun pergi menuju arah jejak langkah kaki tersebut yang mengarah pada salah satu penjara vampir. Di sana hanya ada beberapa vampir yang tersisa dari sisa perang yang ditahan. Mereka berdua pun bertanya kepada salah satunya yang berada di tempat tersebut mengenai apakah ia melihat seorang gadis muda yang dibawa ke tempat itu. Namun manusia setengah vampir itu pun mengaku tidak mengetahui hal tersebut. I got this. Nobody comes through Nightshade. We're looking for a local girl kidnapped about 4 nights ago. Sure we won't have any trouble. Nice. Ipan dan Eric yang tidak mempercayai hal itu pun kemudian mereka berdua memutuskan untuk masuk ke dalam penjara bawah tanah. Lagi-lagi mereka berdua pun bertemu dengan salah satunya. Namun tiba-tiba muncul beberapa dari mereka yang menyerang Eric hingga ia berlari ketakutan keluar dari tempat itu. Setibanya ia di luar, masih saja ia diserang dan dikejar oleh mereka. Namun beruntungnya Eric masih dapat bernapas lega setelah Ipan yang datang untuk membantunya. Now we can do this the easy way. Kemudian Ipan kembali menanyakan tentang apakah ia tahu soal gadis yang diculik itu dibawa kemana. Namun manusia setengah vampir itu sengaja mengulur waktu hanya untuk menunggu matahari tenggelam, dan di saat itu para vampir pun bermunculan. This is theirs. You're too late, priest. They get you gun armed. Setelah itu Ipan membaca sedikit mantra dan lalu kemudian ia mengeluarkan shuriken dari dalam kitabnya. For thou art with me. Your words mean nothing to them, priest. I will fear through the valley of the shadow of death. Yea, though I walk.
Di momen itu, Ivan berhasil membunuh beberapa ekor vampir yang kelaparan. Berbeda dengan Eric yang terlihat sangat ketakutan dibuatnya. Namun meskipun begitu, Eric tetap tidak melarikan diri. Hanya saja sedikit merepotkan bagi Ivan. Kini tersisa satu vampir yang masih hidup, dan vampir itu pun memilih untuk kabur dari sana. Kemudian Ivan yang kembali mendekati manusia vampir yang tadi dan bertanya sekali lagi tentang di mana keberadaannya Lucy. Tell me where they took the girl. You have no idea what's coming, priest. They took her west. Why? Namun tiba-tiba vampir yang kabur tadi datang kembali dan menyeret manusia vampir itu agar tidak buka mulut. Seketika Ivan mengejar kemana perginya vampir dan berhasil untuk memusnahkannya. Kemudian mereka yang melihat peta di mana letaknya arah barat yang dimaksud manusia vampir itu. Alangkah terkejutnya mereka. Ternyata tempat yang dimaksud adalah sebuah sarang vampir yang bernama Solar Mirror. Lalu mereka berdua pun bergegas bergerak ke sana untuk mencari tahu tempat tersebut. A and B. Di tempat lain terlihat seorang pria paruh baya yang mencoba memberikan informasi tentang pergerakan Ivan dan Eric saat ini. Meskipun pada akhirnya pria itu harus tewas akibat perbuatannya sendiri. You've done well. Thank you. After you snatch the girl, Singkat cerita, mereka berdua akhirnya tiba di tempat yang dituju. Ternyata tempat itu adalah tempat di mana ia bersama rekan-rekannya Freeze yang lain melakukan misi terakhirnya dahulu. Lantas Ivan dan Eric pun memeriksa tempat tersebut. Namun tiba-tiba seseorang muncul dan mendekati Ivan. Dan ternyata itu adalah Maria, rekan sesama Freeze pada masanya. Lalu Maria memberitai maksud tujuannya berada di sana, bahwa ia dikirim oleh petinggi gereja untuk menangkap Ivan dan membawanya kembali. Namun Maria mengaku berpisah dengan ketiga rekannya yang lain. Believe it when they tell me you broke your vow. They left me. The others went on to Jericho. Mendengar suara tembakan, Ivan bersama Maria pun bergegas mencari sumber suara tersebut. Ternyata di sana Eric tengah diserang oleh vampir penjaga sarang. Kemudian Ivan dan Maria segera bersiap dan bertarung melawan vampir penjaga itu. Setelah mengalahkan vampir penjaga itu, lantas mereka bertiga kembali menyusuri sarang vampir itu lebih dalam. Ketika Ivan melihat ruangan yang dulunya tidak ada, ia pun kaget dan Ivan sadar bahwa para vampir di tempat itu telah kembali, berkembang biak dan membentuk pasukan yang baru. Only one way to find out. They bred a new army. Berpindah pada seorang petugas stasiun dan melihat sebuah kereta aneh yang datang ke tempatnya. Tiba-tiba muncul ribuan vampir dari dalam kereta tersebut dan menyerang kota di sana. Vampir-vampir itu dipimpin oleh seorang pria bertopi yang kemungkinan ia adalah vampir dengan kekuatan yang telah melebihi dari vampir konvensional pada umumnya. Pasukan vampir itu dengan sekejap menghancurkan kota Jericho dan membunuh semua penduduk yang ada di sana. Meskipun ada 3 orang priest yang datang, namun mereka dapat dikalahkan dengan mudahnya. Di keesokan harinya, Ivan, Maria, dan Eric tiba di kota Jericho. Mereka dibuat terkejut ketika melihat kota itu telah porak-poranda dan tidak berpenghuni hanya dalam 1 malam saja. Mereka yang berpencar untuk melihat keadaan sekitar. Lalu Maria pun menemukan beberapa bom di dalam sebuah gudang. Namun berbeda dengan Ivan,
justru ia menemukan ketiga rekannya yang sudah tewas terikat pada sebuah tiang. Too many mouths to feed. Eric yang merasa heran, kemudian mempertanyakan tentang vampir seperti apa yang dapat menewaskan 3 orang priest sekaligus. Namun Ipan pun tidak mengetahui pasti akan hal itu. Lalu mereka bertiga pun mencari tahu tentang kemana tujuan selanjutnya para pasukan vampir tersebut. Hingga mereka mengetahui bahwa tujuan selanjutnya adalah kota Cathedral City, yang dimana Ipan baru menyadari bahwa kota tersebut selalu ditutupi awan hitam meskipun pada siang hari, dan apabila pasukan vampir berhasil tiba di sana, maka tidak akan ada lagi yang bisa selamat. Lalu mereka bertiga pun segera menyusun rencana untuk mencoba melawan pasukan vampir tersebut. I'll start charging the bikes. I'll overtake the train, blow the rail line. Train before it reaches the cities. Di dalam kereta, Lucy bertanya kenapa ia diculik dan siapa orang yang ada di hadapannya. Dan siapa sangka ketika pria itu melepaskan topinya, ternyata pria itu adalah salah satu dari priest yang sekarang menjadi pemimpin pasukan vampir. Lalu diam-diam Lucy mengambil sebuah pisau dan menyembunyikan pisau tersebut. What are you? Singkat waktu, Ipan, Maria, dan Eric yang telah menempuh perjalanan jauh akhirnya menemukan kereta yang membawa pasukan vampir. Secara mengejutkan, Eric mengarahkan pistolnya ke arah Ipan karena ia tidak ingin jika Lucy memang terinfeksi. Eric tidak ingin nantinya Ipan sampai membunuh Lucy. Namun Eric yang tidak tahu apa-apa tentang hubungan Ipan dan Lucy. Lalu Maria memberitai bahwa sebenarnya Lucy adalah anak dari Ipan. You won't save her, and you won't be able to save her. It won't matter if you finally see. Mereka bertiga pun segera mengejar kereta tersebut. Di sini Maria bertugas untuk menyiapkan bom guna menghentikan kereta tersebut. Lalu Eric bertugas mencari keberadaannya Lucy. Dan Ipan sendiri mencari tahu tentang siapa pemimpin dari pasukan vampir tersebut. Terlihat Maria yang dikejar, ia pun semakin mempercepat laju kendaraannya. Lalu di dalam kereta, Eric menemukan banyak sekali kepompong vampir yang siap terlahir. Dan di luar terlihat Ipan yang akhirnya berhasil naik ke atas gerbong kereta. Ipan pun terkejut ketika melihat siapa yang ada di depannya itu. Ternyata pria bertopi itu adalah rekan Ipan yang dahulu dibawa oleh vampir. Hello, my friend. Pria itu pun mengaku kepada Ipan bahwa ia telah diubah menjadi manusia vampir yang pertama dan bisa berjalan di bawah sinar matahari. Dengan kekuatan super yang dimilikinya, ia mengajak Ipan untuk bergabung dengannya. Lalu Ratu Vampir pun akan mengubah Ipan menjadi seperti dirinya. Namun Ipan menolak ajakan tersebut, maka terjadilah pertarungan di antara mereka. Mankind will find no quarter. Berpindah kepada Maria yang kini berhadapan dengan beberapa familiar yang mengejarnya. Meskipun dengan bersusah payah, namun akhirnya Maria berhasil mengalahkan familiar yang mengejarnya. Namun salah satu dari mereka telah merusak detonator bom yang Maria pasang. Lalu Maria memiliki ide dengan akan menggunakan motornya membawa bom itu dan menabrakannya pada kereta tersebut. You are my refuge. In this time of need. Di dalam gerbong, Eric yang diserang oleh salah satu vampir. Ia lupa bahwa ia sedang berada di dalam sebuah ruangan yang dipenuhi vampir. Maka ketika ia menembak vampir tersebut, kemudian vampir-vampir yang lain akhirnya bangkit dan menyerang Eric.
Kemudian Ipan muncul dari bawah kereta dan bersama-sama mengejar Lucy yang dibawa oleh salah satu familiar. Namun mereka dihadang kembali oleh pria bertopi itu hingga Eric terlempar keluar dari kereta. Namun Eric pun berhasil selamat dan mengejar kembali kereta tersebut. Di dalam kereta, Lucy yang berontak dan mencoba melawan akhirnya dapat terlepas setelah ia membakar familiar yang menjaganya. Namun Lucy pun dibuat tidak sadarkan diri setelah ditampar si pria bertopi tersebut. Ipan yang memang sudah tidak berdaya pun, lalu ia dibuat tidak sadarkan diri setelah musuhnya itu menusuknya. Ipan yang kembali sadar segera mencari keberadaan Lucy yang ketika itu telah berada di atap gerbong kereta. Lalu dengan senjata pamungkasnya berupa pisau salib miliknya, Ipan pun berhasil melukai pria bertopi itu hingga membuat Lucy pun terlempar. Terlihat dari kejauhan, Maria yang kian mendekati kereta. Maria pun bersiap untuk melompat dari motornya sebelum motor itu menabrak kereta tersebut. Di saat itu Ipan segera memeluk Lucy dan melompat ketika kereta itu akan bertabrakan. Setelah kejadian itu, Ipan kembali ke kota Cathedral City dan melemparkan kepala vampir di hadapan petinggi gereja di sana. Meskipun ia tetap tidak dipercaya oleh petinggi gereja tersebut, namun ia tetap memperingatkan mereka bahwa perang baru saja akan dimulai. And their queen was not among them. You'll find hundreds more like it. There is no vampire menace. Dengan bertemunya Ipan dan Maria, film pun telah usai. Terima kasih buat kalian yang selalu mendukung channel ini. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya.